Shalom, jumpa lagi dalam suasana Natal di Klavos Sukacita. Maka dengan sukacita yang kita rasakan dalam suasana Natal ini, kita tetap akan dihibur dan kita menikmati santapan rohani, walaupun dalam keadaan menikmati santapan jasmani, tetapi rohani pun juga harus kita nikmati. Maka sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sebagai umat-umat Tuhan, kami telah mengambil bagian dalam siaran channel Klavos Sukacita. Walaupun kami ada dalam suasana Natal, tetapi tidak menghalangi kami untuk tetap menyambut akan kehadiran-Mu lewat firman-Mu yang senantiasa menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan, hamba yang Kau percayakan, hamba akan menyatakan isi hati Tuhan, suara Tuhan, maka hikmat dan pengetahuan Tuhan lengkapi hamba. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami sambut akan firman-Mu. Amin. Pembacaan kita terambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai pada ayatnya yang ke-25 dengan perikop pembacaan kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita ini kita akan masuk dalam suatu perenungan dengan suasana sukacita dan kebahagiaan dalam mengenang suatu peristiwa yang begitu dahsyat dan heran yang telah menggemparkan dunia, seorang raja yang telah lahir bagi kita. Maka tetap kita akan mempelajari dan kita tetap mendalami serta kita juga kembali untuk mengenal dan lebih dekat kepada Dia, Allah yang telah menyatakan anugerahnya dengan kehadiran putranya Yesus Kristus. Maka tema pembacaan kita, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Siapakah anak darah itu? Berasal dari mana? Dan dalam jenis dengan status ia sebagai apa? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan anak darah itu akan mengandung, yaitu seorang perempuan yang masih perawan dalam menjalani hubungan pertunangannya dengan seorang lelaki yang namanya Yusuf. Seorang perempuan itu adalah Maria. Maria yang hidupnya dalam kesucian, hidup yang dengan relasi yang baik dengan Allah, kehidupan yang menjaga kekudusan. Dari sekian perempuan-perempuan, betapa bangga Maria dipilih oleh Allah, dan di kandungannya Allah menjamah, Allah memberkati. Maka ia mengandung seorang bayi yang berasal dari Roh Kudus. Roh Allah lah yang hadir dan masuk ada dalam kandungan Maria. Sebagai manusia, secara jasmani pasti akan berpikir bahwa tidak mungkin dan tidak masuk akal. Karena untuk mendapati seorang anak, pasti harus selaku suami istri atau seorang perempuan dengan laki-laki yang harus menjalani hubungan intim, maka disitulah akan membuai akan seorang anak yang akan dilahirkan menjadi suatu penantian
karena berdasarkan persetujuan kebersamaan mereka dalam melengkapi akan kebahagiaan mereka. Tetapi Allah punya maksud dan rencana bagi dunia ini. Allah memakai Maria yang begitu suci, maka ia dapat mengandung seorang bayi dalam kandungannya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yusuf yang mendengar bahwa Maria yang telah mengandung, bahkan telah melihat bahwa dia telah mengandung, Yusuf juga tidak menginginkan mengambil seorang perempuan menjadi pendamping hidupnya yang belum ada menjalani suatu hubungan intim. Karena Allah tahu, Allah mengenal dengan pikiran Yusuf yang ingin mau meninggalkan Maria, maka suara Tuhan datang kepada Yusuf, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Ia diberikan nama Yesus, merupakan nama secara jasmani karena dia datang dengan memiliki dua sifat, sifat ilahi dan sifat manusia. Tetapi mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Berarti dia memiliki sifat secara ilahi. Sifat manusia dan sifat ilahi dimiliki oleh Yesus. Ia telah datang menyerupai manusia untuk menyelamatkan akan dosa-dosa kita, membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa, memberikan kita ketenangan, bahkan mengantarkan kita, karena ia adalah sebagai pengantara yang dimana kita kembali memiliki suatu relasi yang baik dengan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hubungan yang kembali dalam suatu pengajaran dengan sesama, yang dimana lewat pengajaran Yesus mengajarkan kita dalam suatu perdamaian dengan sesama. Kita tidak hidup lagi dalam ketakutan, tidak hidup lagi dalam kebimbangan, keraguan-raguan, bahkan juga kehidupan yang berada dalam pertengkaran dan permusuhan yang begitu berkepanjangan. Karena dia sudah datang membawa damai dalam kehidupan saya dan jemaat. Dia memberikan keselamatan, dia menyertai saya dan jemaat sekalian dalam suasana perayaan Natal, walaupun kita masih ada dalam penyebaran virus corona yang masih ada di lingkungan kita masing-masing. Tapi ketika kita menaruh iman kita sungguh-sungguh dan percaya bahwa dia akan menyelamatkan saya dan jemaat, tidak ada yang tidak mustahil. Iman membawa kita selamat. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih. Ajarilah kami untuk mau menyambut dan menerima Yesus, Putra Allah yang tunggal. Dialah yang senantiasa akan ada bersama-sama dengan kami, di mana Ia telah menyelamatkan kami. Ketika kami mengimani Dia dengan sungguh, maka Engkau Allah selalu menyertai kami. Bapa, jangan membiarkan kami menjadi pendengar-pendengar setia saja, tetapi ajarilah kami untuk menjadi pelaku firman. Kami mau mengimani Yesus Tuhan kami yang hidup, Dia yang telah datang hadir di tengah-tengah dunia ini beberapa ribu tahun yang lalu. Ia kembali akan datang sebagai hakim. Biarlah kami didapati ketika Dia datang, kami ada dalam kebenaran. Berdasarkan kami dengan ketekunan dan kesetiaan, membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, serta menjadi pelaku firman. Dengan pertolongan Roh Kudus selalu memampukan kami sekalian. Terima kasih Tuhan, berkatilah mereka yang sedang merayakan Natal dalam mengenang peristiwa kehadiran Putramu Yesus Kristus yang telah datang di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah mereka yang sedang ada dalam kesusahan dan penderitaan, dengan beban-beban pergumulan hidup mereka yang sedang berada dalam suasana perayaan Natal ini. Tuhan buka jalan buat mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, bahkan yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang sedih Tuhan hibur mereka, mengangkat duka cita dengan memberikan sukacita yang begitu mendalam dalam kehidupan mereka. Ketika mereka dengan penuh kesetiaan dan meresponi siaran channel Klavos Sukacita ini, mereka dihibur, mereka dikuatkan dan menjadi bekal bagi mereka dalam perjalanan kehidupan mereka, supaya mereka tidak mengalami kelaparan dan kehausan, tapi berkat Tuhan selalu senantiasa tercurah mengalir di dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang selalu menopang kami dalam siaran ini, Tuhan memberkati
mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati kami selaku hamba-hamba Tuhan dan kru-kru yang senantiasa dengan ketekunan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk menyatakan isi hati Tuhan dan memperdengarkan suara Tuhan. Tuhan memberkati kami, hikmat Tuhan kuat dan sehat selalu Tuhan limpahkan dan berikan dalam kehidupan kami masing-masing dan kehidupan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Bapa, terima kasih. Ini doa kami, ini permohonan kami. Amin. Merry Christmas and Happy New Year. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.